Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah, dan ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri bersama, yaitu nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis-majelis ilmu akan membuahkan faedah dan manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, di antara manfaat menghadiri majelis ilmu, kita mendapatkan pahala. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan motivasi dan kabar gembira bagi kita yang meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjat." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Ini keutamaan menghadiri majelis ilmu. Kita akan mendapatkan pahala karena ini ibadah kepada Allah SWT. Baik kita faham ataupun tidak faham. Baik ustadznya datang atau tidak datang. Sudah datang ternyata ustadznya ada udzur misalkan. Ya, tetap kita mendapatkan apa? Pahala. Yang kedua, di antara keutamaan kita menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan batin. Karena dalam majelis ilmu Allah turunkan sakinah. Sebagaimana dalam hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, oleh karenanya jika kita menghendaki ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu, kita akan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang benar. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu kita diingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan untuk meninggalkan
maksiat dan dosa, yang itu semuanya akan menjadikan kita untuk istiqamah. Dan ini yang paling berat pada zaman kita sekarang terutama, yaitu istiqamah. Kalau orang mendapatkan hidayah banyak, tapi yang bisa istiqamah di atas hidayah sampai akhir hayatnya, ini yang berat. Oleh karenanya, jika kita ingin istiqamah, teguh, tegar, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk adalah bekal yang paling utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara faedah kita menghadiri majlisul ilm, kita akan bertemu dengan orang-orang saleh, dengan sahabat-sahabat yang salihah, ya, sehingga hal itu bisa menguatkan kita dalam kebaikan insya Allah. Dan pengaruh teman sangat besar. Dengan kita berteman dengan orang-orang saleh, dengan kita berteman dengan sahabat-sahabat yang salihah, ya, maka kita akan termotivasi dalam kebaikan. Dahulu dikatakan, sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu kepada kebaikan, mengajakmu sholat, mengajakmu puasa, mengajakmu kajian. Ini adalah sebaik-baik teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan 40 hadis seputar kemuliaan wanita dalam Islam, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-13 ya. Nah, hadis yang ke-13 yaitu memuliakan wanita dengan pemberian warisan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang mula-mula masuk Islam. Radhiyallahu an, semoga Allah SWT meridhoinya. Ya, ini adab kita kepada para sahabat, mendoakan mereka, mencintai mereka, tidak membenci mereka, tidak melaknat mereka, mengkafirkan mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Qala, beliau mengatakan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, qala maridtu, saya sakit. Karena kita manusia biasa, kadang diberi kesehatan, kadang diberi sakit, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba yang lemah. Di sakit itu adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak sombong. Maritu, aku sakit. Fa'adaniyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Ini tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu, dan termasuk kasih sayang Nabi sallallahu, perhatian Nabi sallallahu kepada para sahabatnya. Ketika ada yang sakit, maka beliau menjenguknya. Dan inilah akhlak Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pantas ketika Allah SWT memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bersolawat
dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali disebut nama Nabi, maka hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Fakultu, maka aku mengatakan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ud'ullaha alla yaruddani ala akibi. Wahai Rasulullah SAW, doakan kepada Allah SWT agar aku tidak dikembalikan kepada keadaanku sebelumnya. Ya, kepada keadaanku sebelumnya. Minta doa kepada Rasulullah SAW. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita boleh meminta doa kepada orang lain selama orang tersebut masih hidup. Ya boleh, kita minta doa orang tua, minta doa sahabat kita, ustadz kita, boleh. Walaupun yang lebih baik adalah apa? Kita berdoa sendiri. Itu yang lebih baik. Ketika kita sakit, yang lebih afdal adalah ya doa sendiri. Itu yang lebih utama. Makanya sebagian ulama rahimahullah ta'ala ketika ada yang sakit kemudian dijenguk, ya, lalu dia mengatakan doakan saya, maka ulama tersebut mengatakan, ya, kalau bisa kamu sendiri yang berdoa. Kenapa? Karena kalau kamu yang berdoa, insya Allah malah lebih mustajab. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang lagi membutuhkan, muttar, teman, orang-orang yang membutuhkan itu justru malah dikabulkan doanya. Dan orang yang sakit, orang yang sangat membutuhkan terkabulnya doa. Baik. Qala, ya, kata Nabi SAW, la'alla waha yarfa'uka wa yanfa'u bika nasan. Kata Nabi SAW, mungkin Allah SWT akan mengangkat derajatmu dan memberi manfaat kepada banyak orang melalui dirimu. Yani, ya, Allah SWT akan mengangkat derajatmu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Yani, insya Allah kamu akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW terbukti. Ya, terbukti. Karena setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Bahkan setelah itu beliau hidup ya lama sehingga bisa menaklukkan kota Irak. Ya, kota Irak. Ini termasuk kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana doanya adalah mustajab. Qultu uridu an usiya wa innama li ibnah. Wahai Rasulullah SAW, aku ingin memberi wasiat dan aku hanya memiliki seorang anak perempuan saja, satu saja. Saya ingin berwasiat. Wasiat, ya, kalau seandainya nanti saya mati, ya, maka hartaku ini untuk sahabatku atau tetanggaku yang bukan ahli waris. Itu namanya wasiat. Kalau warisan itu harta yang diberikan kepada ahli waris. Tapi kalau wasiat itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya. Mungkin teman, mungkin tetangga, ya, mungkin kenalan. Baik. Dan dia bukan ahli waris. Justru wasiat itu nggak boleh kalau untuk ahli waris. Nabi SAW mengatakan, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena kalau ahli waris sudah ada ketentuannya sendiri. Qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, usi bin nisfi, bolehkah aku berwasiat dengan separuh hartaku? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang diberi kecukupan, kelayakan, ya. Ada beberapa sahabat yang diberi kecukupan. Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang memang diberi apa? Kecukupan, kekayaan. Maka
karena dia cuma punya anak perempuan satu, dia pingin untuk berwasiat separuh hartanya untuk orang lain. Kata Nabi, qala an-nisfu katsir. Setengah harta untuk wasiat itu terlalu banyak. Ya, separuh harta 50% itu terlalu banyak. Qultu fas-sulusu. Bagaimana kalau sepertiga? Ya, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah SAW? Qala, maka Nabi mengatakan, as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga itu juga ya banyak. Udah, sepertiga itu sudah terlalu banyak. Walaupun boleh, tapi itu sudah terlalu banyak. Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha. Dan tidaklah engkau ya menginfakkan sesuatu dalam dan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau akan diberi pahala. Hatta al-luqmah taj'aluha fi fiyyi imra'atik. Walaupun hanya makanan yang kamu berikan ke mulut istrimu, yang kamu suapkan untuk istrimu. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Faedah yang pertama yaitu anjuran atau keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang yang sakit, menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan menjenguk orang yang sakit ini banyak keutamaannya dan banyak faedahnya. Di antara faedahnya adalah satu, mendapatkan pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis pernah mengatakan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, maka 60.000 malaikat atau 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Dan jika dia menjenguknya di sore hari, maka malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Ini keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, di antara manfaat kita menjenguk orang yang sakit, kita menyenangkan orang yang sakit, menghibur orang yang sakit. Dan Nabi SAW mengatakan, min afdhalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahik. Termasuk amalan yang paling baik adalah engkau membahagiakan dan menghibur orang-orang yang orang lain. Ini termasuk amalan yang paling utama. Yang ketiga, di antara faedah kita menjenguk orang yang sakit adalah kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan. Karena nikmat sehat itu akan terasa ketika orang itu sakit atau menjenguk orang yang sakit, melihat orang yang sakit. Ya, dan ini nikmat yang sering dilupakan. Makanya Nabi SAW mengatakan nikmatani mahbunun fihi katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang adalah as-sihhatu wal farah,
nikmat sehat dan waktu yang luang. Dan yang keempat, di antara manfaat menjenguk orang yang sakit adalah mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Makanya ada hadis, udul marid wattabi'ul janais tudzakkirukumul akhirah. Jenguklah orang yang sakit dan antarkan jenazah agar kalian ingat akhir. Ya, ini faedah-faedah kalau kita menjenguk orang yang sakit. Makanya hendaknya bagi kita untuk semangat ya melaksanakan hak muslim di antara muslim yang lain. Ya. Salah satunya adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau ada saudara kita yang sakit maka jenguklah. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga harta. Makanya ketika tadi Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat ya dengan separuh hartanya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dia ingin berwasiat dengan sepertiga, diizinkan oleh Nabi, itu pun Nabi dengan agak berat. Makanya beliau mengatakan apa? Ya, sepertiga itu pun sebenarnya sudah banyak. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas, dianjurkan berwasiat itu kurang dari sepertiga. Ya, kalau bisa kurang dari sepertiga tentu itu lebih baik. Ya, tentu itu lebih baik. Tapi kalau seandainya sepertiga, boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Karena Nabi SAW tidak melarangnya. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, apalagi minta-minta. Lebih baik ya kita memberikan kecukupan atau harta waris kepada mereka sehingga mereka tidak minta-minta kepada yang lain. Ya, ini tentu lebih baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan memberi nafkah. Keutamaan memberi nafkah. Di mana Nabi SAW mengatakan tadi, seandainya engkau memberikan nafkah, ikhlas karena Allah SWT, maka engkau akan diberi pahala. Walaupun hanya makanan yang kamu suapkan untuk istri. Maka ini keutamaan bagi para suami yang berjuang untuk mencari nafkah. Ya, niatkan untuk mencari pahala, niatkan untuk mendapatkan ya pahala, niatkan untuk ibadah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Alaika bi amalil abtal." Hendaknya kamu melakukan perbuatan orang-orang kesatria. Apa itu? Yaitu bekerja mencari yang halal dan ya, bekerja mencari yang halal dan menafkahi keluarga. Baik. Berikutnya hadis yang ke-14, berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada jihad. An Muawiyah ibni Jahimata As-Sulami radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'aka abtaghi bidzalika wajha Allah wad daral akhirah. Aku ingin berjihad bersamamu
untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Ya, ini semangatnya para sahabat, di mana mereka ingin untuk berjihad. Padahal kita tahu berjihad itu taruhannya nyawa. Qala waihak ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Kata Nabi SAW. Qultu na'am, iya wahai Rasulullah, ibuku masih hidup. Qal, ya, farji ilaiha fabirroha, kembalilah kamu kepada ibumu dan berbuat baiklah kamu kepada ibumu, berbaktilah kepadanya. Summa ataituhu min amami, kemudian aku datang dari arah sisi yang lain. Nanya lagi, inni kuntu aratul jihada ma'ak abtahi bidzalika waj'a wa darul akhirah. Sudah dijawab sama Nabi tapi kurang puas. Akhirnya ngomongnya dari samping. Qala waihak ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Qultu na'am, iya wahai Rasulullah. Qala farji ilaiha fabirroha, pulanglah ke ibumu dan berbaktilah kepada ibumu. Masih belum puas lagi. Summa ataituhu min amamih, kemudian aku datang lagi kepada Rasulullah SAW dari arah depannya. Ya, dari arah depannya. Samping, ya, tetap dijawab yang sama. Akhirnya dari arah depan. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak abtaghi bidzalika wajha wad darul akhirah. Wahai Rasulullah, aku ingin jihad bersamamu. Betul-betul serius ini ya. Ingin jihad bersama Nabi SAW, ya, mengharapkan wajah Allah dan hari akhir. Qala waihak ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Qala na'am, ya, iya wahai Rasulullah. Qala waihak, celaka kamu, ilzam rijlaha fathammal jannah, ya, tetaplah berada di sisi kakinya karena di sana ada surga. Baik. Hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Pertama, semangatnya para sahabat untuk jihad. Karena jihad termasuk amalan yang mulia. Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan jihad. Ya, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang jihad. Dan jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Yakni kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka gugur bagi yang lainnya. Kecuali dalam 3 keadaan. Hukum asalnya jihad itu fardu kifayah. Kecuali dalam 3 keadaan, maka jihad menjadi fardu ain. Kapan? 1, kalau pemimpin memerintahkan untuk jihad. Kalau sudah ada instruksi dari pemimpin, kalau zaman sekarang misalkan presiden, raja, ya, sudah menginstruksikan untuk jihad, maka hukumnya fardu ain. Yang kedua, apabila diserang, dijajah oleh musuh, maka ini hukumnya menjadi apa? Fardu ain. Yang ketiga, apabila sudah berhadapan dengan musuh. Kalau sudah bertemu dengan musuh dalam medan perang, maka itu menjadi fardu ain. Tidak boleh mundur. Bahkan termasuk dosa besar kalau mundur dari medan peperangan. Ini 3 keadaan, kata para ulama, jihad menjadi fardu ain.
Tapi hukum asalnya apa? Fardu kifayah. Baik. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyuruh sahabat ini untuk berbakti kepada ibunya, padahal dia ingin jihad. Ya, ingin jihad. Dalam riwayat yang lain, karena orang tuanya tidak setuju, ya, tidak mengizinkan dia untuk jihad. Bahkan orang tuanya nangis kalau anaknya ini berangkat jihad. Tadi, jihad hukumnya apa tadi? Hukum asalnya fardu kifayah. Berbakti kepada kedua orang tua wajib. Di sini berbenturan berarti. Ketika berbenturan, maka Nabi SAW mendahulukan yang lebih utama. Dan yang lebih utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, di sini diambil kaidah juga oleh para ulama, apabila berbenturan dua maslahat, maka yang lebih utama, ya, yang lebih didahulukan adalah yang lebih besar maslahatnya. Dua-duanya bagus. Jihad bagus, berbakti kepada orang tua bagus. Tapi kalau berbenturan, maka dahulukan yang lebih utama. Idza tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila berbenturan antara dua maslahat, maka didahulukan yang lebih besar maslahatnya. Ya, yang lebih besar maslahatnya. Ya, di sini didahulukan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena jihad fardu kifayah bisa diwakili sama yang lainnya. Sedangkan berbakti kepada orang tua nggak bisa diwakili. Ya, nggak bisa diwakili. Di sini lebih utama. Apalagi tadi orang tuanya apa? Sedih, nangis, tidak memberikan izin. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hiburlah kedua orang tuamu sebagaimana, ya, kamu telah membuatnya apa? Sedih, menangis. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua pahalanya seperti jihad. Pahalanya seperti jihad. Ya. Makanya Nabi mengatakan, waihak ilzam rijlaha fathammal jannah. Celaka kamu. Ya. Tetaplah berada di kakinya. Karena di sana ada surga. Maksudnya, kalau kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, maka kamu akan meraih surga. Bahkan dalam hadis Abu Dzar disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, al-jannatu al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik, paling indah. In syi'ta fahfadha. Sekarang tergantung kepada kamu. Kau akan memanfaatkan kesempatan tersebut atau akan menyia-nyiakannya. Jadi maksud di sana ada surga, yakni, ya, kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, maka kamu akan masuk surga. Dengan demikian, maka berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang sangat besar, ya, yang bisa mengantarkan seorang menuju surga dan pahalanya setara dengan jihad. Sebagai faedah, ada beberapa amalan yang pahalanya setara dengan jihad. Setara dengan jihad. Bisa dibaca dalam buku Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang jihad dalam pandangan Islam. Ya, ada salah satu bab di akhir-akhir itu, ya, amalan-amalan yang pahalanya setara dengan jihad. Di antaranya, yang pertama,
Saya sebutkan secara singkat saja. Yang pertama, niat. Seorang yang punya niat, tekad yang kuat untuk berjihad, tapi ternyata ada udzur, itu sudah mendapatkan pahala jihad. Seperti Utsman bin Affan dahulu ingin berjihad, tapi ternyata istrinya sakit. Maka disuruh oleh Nabi untuk merawat istrinya, dan dia tetap mendapatkan pahala jihad. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, seperti dalam hadis ini. Jadi berbakti kepada orang tua itu pahalanya setara dengan jihad. Yang ketiga, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini pahalanya seperti jihad. Sebagaimana dalam hadis, "Man jaa masjidi hada liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang masuk ke masjidku ini, ya, barang siapa yang masuk ke masjidku ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu membantu fakir miskin dan para janda. Ini pahalanya seperti jihad. Sebagaimana dalam hadis, sepertinya sudah pernah kita bahas, yaitu as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang memperhatikan kebutuhan anak-anak orang miskin dan para janda, maka pahalanya seperti jihad. Ada dalam hadis yang ke-6 ya. Dulu pernah kita bahas kalau masih ingat. Ya, yaitu orang-orang yang membantu para fakir miskin dan para janda, pahalanya seperti jihad. Yang kelima, ya, yang kelima adalah berjuang nafkah. Para ayah, para suami yang berjuang mencari nafkah, ini pahalanya seperti jihad. Seperti dalam hadis, in kana kharaja yas'a, ya, li auladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar berjuang mencari nafkah itu untuk anak-anaknya yang masih kecil, untuk bayar SPP, untuk ngasih makan, ya, maka itu pahalanya seperti jihad, kata Nabi. Yang ke berapa? Yang keenam, di antara pahala, ya, amalan yang pahalanya setara dengan jihad juga, yaitu haji dan umrah bagi para wanita dan orang-orang yang lemah. Itu pahalanya seperti jihad, sebagaimana nanti akan kita bahas. Yang ketujuh juga, di antara amalan yang pahalanya setara dengan jihad, menyampaikan kebenaran ketika di hadapan pemimpin. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan nasihat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi kalau bertemu dengan pemimpin, dia terang-terangan memberikan nasihat. Bukan pas gak ada pemimpin baru ngasih nasihat. Itu namanya provokasi. Tapi kalau misalkan kebetulan dikasih kesempatan ketemu, dia gunakan itu untuk memberikan apa? Nasihat. Ya. Nah, itu jihad yang paling utama. Berikutnya, hadis yang ke-15. Berlaku adil antara anak laki-laki dan perempuan. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena Nu'man dan juga ayahnya dua-duanya adalah sahabat. Jadi kalau dua-duanya sahabat, kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhuma. Jadi Nu'man ini, Masya Allah, anak, kemudian ayahnya, ibunya, pamannya, saudarinya, semuanya sahabat.
Semuanya sahabat. Ini keluarga sahabat ini, Masya Allah. Anaknya sahabat, ayahnya sahabat, ibunya sahabat, ya, pamannya juga sahabat, adik perempuannya juga sahabat. Itu Nu'man bin Bashir. Dan dia adalah anak Ansar yang pertama kali lahir setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan Ansar ya. Kalau dari kalangan Muhajirin siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, dari kalangan Muhajirin, bayi yang pertama lahir setelah hijrahnya Nabi adalah Abdullah bin Zubair. Tapi dari kalangan Ansar, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Baik. Beliau mengatakan, A'tani abi atiyah. Ayahku memberiku suatu pemberian. Dikasih pemberian. Dalam riwayat yang lain, memberinya nggak tanggung-tanggung. Dikasihnya kebun. Ya, kebun kurma. Nah, orang-orang Madinah, ya, mata pencahariannya kurma, ya. Kebun kurma. Faqalat Amratu bintu Rawaha. Lalu Amrah binti Rawaha. Siapa Amrah binti Rawaha? Ibunya Nu'man bin Bashir. Istrinya Bashir. Istrinya Bashir. Amrah binti Rawaha. La arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Amrah binti Rawaha mengatakan, saya enggak ridha sampai engkau minta persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak enak ya memberi Nu'man bin Bashir sebuah pemberian, yaitu kebun kurma, padahal anak-anaknya yang lain nggak dikasih, gitu kan. Saya nggak ridho sampai kamu ya meminta persaksian Rasulullah SAW. Kalau memang Rasulullah mau menjadi saksinya, apa-apa, oke. Tapi kalau Rasulullah nanti nggak mau, ya saya tidak ridho. Nih, Masya Allah, peran seorang istri ya untuk mengingatkan kepada suami. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, diingatkan oleh istri. Jadi sebagai pengerem. Ya, jangan kemudian ketika suaminya salah dibiarkan saja, apalagi malah didukung. Ya. Ya, kata Amrah binti Rawaha, saya tidak ridho sampai engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi atas pemberianmu ini. Dia pengen bagaimana reaksi Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah menyetujui atau tidak? Walaupun sudah mengganjal di dia. Fa'ata Rasulullah SAW, maka dia pun datang. Yakni Nu'man sama ayahnya ini datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu ayahnya mengatakan, Inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha atiyah. Saya, wahai Rasulullah, telah memberikan ya pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawaha. Anakku dari Amrah binti Rawaha. Karena ada anak-anak yang lain, tapi bukan dari Amrah binti Rawaha. Dari istri yang lain. Tapi kalau Nu'man bin Bashir, ini adalah anak dari Bashir, dari istri beliau yang bernama siapa tadi? Amrah binti Rawaha. Fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Namun, ya, Amrah binti Rawaha tidak rela wahai Rasulullah, kecuali jika engkau menjadi saksinya, minta persaksian engkau. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, A'taita sa'ira waladika misla hadha? Apakah engkau memberikan pemberian yang sama kepada seluruh anakmu, wahai Bashir? Qala la, enggak wahai Rasulullah. Ini khusus untuk siapa? Nu'man saja yang saya kasih. Anak-anak yang lain enggak saya kasih, wahai Nabi. Qala
Wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Qala faraja'a faradda atiyatahu, maka ayahku pun pulang ya dan menarik pemberiannya. Karena berarti apa? Enggak diridhoi sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, enggak jadi ngasih. Baik. Jelas ya kisah ini? Jadi kata Nu'man bin Bashir, ayahnya pernah memberi dia hadiah. Hadiah apa? Kebun tadi ya. Enggak tanggung-tanggung nih, bukan mainan. Ya kebun hadiah. Tapi istrinya mengatakan, saya nggak ridho sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai saksi atas pemberian ini. Kalau Rasulullah SAW setuju, nggak apa-apa. Kalau Rasulullah tidak, jangan. Ya, akhirnya ayahnya pergi kepada Nabi SAW menyampaikan apa yang dikatakan oleh istrinya. Lalu kata Nabi, apakah seluruh anakmu mendapatkan perlakuan yang sama, pemberian yang sama? Jawabnya, tidak wahai Rasulullah. Ini khusus untuk Nu'man saja. Maka Nabi mengatakan, fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'adilu baina auladikum. Dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Artinya apa? Kalau memang kamu nggak memberikan kepada semuanya, ya berarti nggak boleh. Makanya dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, la ushhidu ala zur. Saya nggak mau bersaksi di atas kecurangan. Ini curang ini. Pilih kasih. Nu'man saja yang dikasih, yang lainnya nggak dikasih. Ini adalah kecurangan. Pilih kasih yang nggak boleh. Ya, akhirnya karena nggak boleh sama Nabi SAW, nggak diridhoi sama Nabi SAW, maka sang ayah pun apa? Menarik kembali pemberiannya. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Ya, yang pertama, di antara faedah yang pertama dari apa yang dilakukan oleh Amrah binti Rawaha tadi, dapat kita ambil faedah, yaitu apa? Pentingnya peran seorang istri dalam mengingatkan suami. Mengingatkan suami. Tentu dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut gitu ya. Tapi jangan biarkan suami kita dalam kesalahan. Kalau memang salah, ingatkan. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia misalkan, contoh, kalau dia kerja, ya pekerjaannya haram, misalkan, ingatkan. Ya, mendingan kita yang halal, walaupun gajinya sedikit, tapi berkah, tenang. Daripada seperti ini kita nggak tenang. Saya takut kalau kemudian kita masuk neraka gara-gara apa? Pekerjaan yang haram, makan makanan yang haram. Ingatkan. Makanya dahulu wanita-wanita salaf ketika suaminya mau bekerja, maka dia mengatakan, wahai suamiku, hati-hati dari pekerjaan yang haram. Ya, kita sabar dari kelaparan, tapi kita tidak akan sabar kuat menghadapi panasnya api neraka. Ya, nah, maka peran seorang istri sangat penting sekali. Betapa banyak suami melakukan perbuatan-perbuatan yang haram disebabkan dorongan istrinya malah. Iya, kok bisa? Ya, istrinya nggak mau tahu. Pokoknya harus dapat uang. Tanggungan kita banyak. Saya masih pengen beli ini, beli itu. Padahal cari uang nggak gampang. Gara-gara dia nggak bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal, akhirnya tergoda untuk melakukan perbuatan yang haram. Banyak suami seperti itu. Karena tekanan istrinya, karena dorongan istrinya. Maka jadi wanita-wanita yang salihah, istri-istri yang salihah, yang mengingatkan suami untuk kebaikan, mengingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Amrah binti Rawaha. Dia tidak pingin ya jika suaminya yaitu Bashir melakukan kecurangan, pilih kasih kepada anak-anaknya. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Wajibnya berbuat adil kepada anak. Makanya tadi Nabi mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Jadi wajib bagi orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Baik anak laki maupun anak perempuan. Karena kata auladikum, aulad, itu mencakup laki dan mencakup perempuan. Ya, maka kita harus berbuat adil di antara anak-anak kita dalam nafkah. Jangan sampai yang satu dikasih nafkah, yang satu tidak dikasih nafkah. Dalam hadiah, yang satu dikasih hadiah, terus yang satu nggak pernah dikasih hadiah. Jangan pilih kasih. Ya, bahkan menariknya dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, dahulu para salaf menganjurkan untuk adil kepada anak walaupun dalam masalah ciuman. Dalam masalah apa? Ciuman yang kita berikan kepada anak. Ini penting nih. Kadang-kadang sebagian orang tua ada anaknya, Masya Allah, sering dicium yang satu nggak pernah dicium. Nah ini berarti pilih kasih. Ya pilih kasih. Hendaknya bagi kita untuk berusaha menyayangi semua anak kita. Apa dalam masalah apa tadi? Ciuman, perhatian. Baik. Walaupun yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya adil itu tidak mesti apa? Sama rata. Kebutuhan anak kita yang yang TK. Baju misalkan. Nggak harus kemudian apa? Sama. Masa belikan baju anak laki-laki sama anak perempuan kemudian sama? Kan nggak juga. Jadi adil itu tidak mesti apa? Sama rata terus, tidak. Yang penting ya kita berusaha memberikan masing-masing haknya. Ya, jangan sampai yang satu dikasih, yang satu enggak. Ya. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itulah adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Baik, berikutnya hadis yang ke-16. Kesetaraan wanita dalam dasar hukum. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibunda orang-orang yang beriman. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, beliau bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kembarnya laki-laki. Saudara kembarnya laki-laki. Apa maksudnya? Maksud hadis ini bahwasanya wanita itu sama-sama dengan laki-laki dalam masalah hukum. Sama. Tidak ada perbedaan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, manusia di sini mencakup laki dan perempuan atau laki-laki saja? Laki dan perempuan.
Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya dalam ayat yang lain, surat An-Nahl, ayat 96, kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia beramal soleh, maka akan diberi kebahagiaan oleh Allah, akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini kaidah penting, akhwat. Hadis ini kaidah penting, memberikan kepada kita faedah penting dan kaidah penting. Apa kaidahnya? Kaidahnya, hukum asalnya pria dan wanita itu sama dalam hukum. Ya, sama dalam hukum. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka berarti hukum asalnya apa? Sama. Maka tata cara sholat, misalkan, tata cara sholat, hukum asalnya tata cara sholat laki-laki sama dengan tata cara sholat perempuan. Siapa yang mengatakan ada perbedaan, berarti dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Contoh, misalkan, sebagian ahli fikih mengatakan bahwasanya tata cara wanita ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya itu berbeda. Kalau laki-laki kan ya mengangkat tangannya setara dengan apa? Setara dengan telinga atau setara dengan bahu. Kalau perempuan katanya tidak, karena untuk menutupi dadanya. Maka ini pembedaan seperti ini butuh dalil. Kalau ada dalilnya kita terima, tapi kalau tidak ada dalilnya maka tertolak. Contoh yang lain juga, pembedaan sebagian ulama, misalkan dalam masalah jenazah. Dalam masalah jenazah. Ya. Kalau laki-laki berapa? 3 kain kafan. Kalau perempuan 5. Ya, pembedaan seperti ini memang ada dalilnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak sahih. Sehingga Syekhul Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz menguatkan bahwa hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Walaupun sebagian para ulama yang lain mengatakan apa? Dibedakan. Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak dibedakan karena hadisnya tidak sahih. Demikian juga ketika sujud dalam sholat, sebagian ulama membedakan, ya, antara laki dan perempuan. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada perbedaan karena hadisnya tidak sahih. Intinya, hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu apa? Sama dalam hukum, ya, kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Contohnya apa kalau ada dalil yang membedakan itu? Contohnya misalkan akikah. Akikah. Akikah ada perbedaan antara laki dan perempuan? Ada. Kalau laki-laki berapa kambing? 2. Kalau perempuan cukup 1. Ada dalilnya, hadisnya sahih. Dalam masalah warisan, dan dalilnya dalam Al-Quran. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwasanya wanita itu adalah mendapatkan bagian separuhnya laki-laki. Ya, separuhnya laki-laki. Oh, berarti nggak adil dong Ustaz. Ya, sebagian orang-orang liberal begitu ya. Nggak adil dong. Masa perempuan cuma dapat separuh. Ya, kita mengatakan tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan, adil itu tidak mesti sama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah, kita akan tahu betapa adilnya Islam. Kenapa? Karena dalam orang-orang jahiliyah dulu justru wanita nggak dapat warisan. Itu udah bagus. Dalam Islam dikasih apa? Warisan.
Yang ketiga, secara kebutuhan memang laki-laki lebih banyak. Jadi wajar kalau dia mendapatkan harta warisan lebih banyak. Tapi pengeluaran lebih banyak laki-laki. Karena wanita di dalam agama Islam nggak ada kewajiban untuk bekerja atau memberi nafkah, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada saudara laki-laki sama saudara perempuan, misalkan, ya, yang satu dapat 1 M misalkan, yang satu dapat setengah karena dia perempuan, tapi yang 1 M itu kan dia punya kewajiban apa? Menafkahi, bikin rumah, ya, suami yang wajib, ya, menafkahi anak-anaknya, bayar SPP, itu kewajiban tanggungan suami. Makan, minum, pakaian, bayar listrik, semuanya tanggungan suami. Jadi perempuan nggak ada tanggungan, sehingga uangnya yang tadi walaupun cuma separuh, setengah M, dia masih tersimpan dengan baik. Ya paling kebutuhan-kebutuhan kecil, ya mungkin pengen butuh ini butuh itu, tapi itu bukan kebutuhan yang inti. Kebutuhan-kebutuhan inti itu di cover sama laki-laki. Dari situ dapat kita ketahui indahnya agama Islam. Justru dengan diberi separuh itu adalah sudah penghormatan bagi dia, kemuliaan bagi dia. Karena walaupun dia mendapatkan separuh, mungkin secara sekilas, ya, tidak sama dengan yang laki-laki, tapi tadi secara pengeluaran yang wajib mengeluarkan uang banyak itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Sehingga kalau dihitung-hitung sebenarnya uangnya lebih banyak perempuan malahan, karena dia nggak ada pengeluaran. Jelas ya? Nah, ini supaya kita tidak tertipu dengan slogannya orang-orang liberal dan yang lain yang menuduh bahwasanya Islam itu tidak adil kepada wanita. Ya, dengan demikian para akhwat, kalau kita mendapatkan ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dan ditujukan kepada kaum laki-laki, berarti secara hukum asal wanita masuk atau tidak? Hukum asalnya masuk. Ketika kita mendengar misalkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, alladzina itu adalah untuk laki-laki. Kalau perempuan itu kan allati, itu perempuan. Allai itu kalau secara isim mausul untuk perempuan. Tapi di situ lafadznya laki-laki, alladzina, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kaum laki-laki. Kalau kita terjemahkan aslinya seperti itu. Tapi ketika kita mendengar firman Allah seperti itu, apakah perempuan tidak masuk? Jawabannya, perempuan masuk juga. Karena hukum asalnya laki dan perempuan itu apa? Sama, tidak ada perbedaan. Kecuali jika ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil yang membedakan, kita bedakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum asalnya apa? Sama. Jadi hadis yang ke-16 tadi diambil faedahnya, yaitu sebuah kaidah penting. Hukum asalnya laki dan perempuan itu apa? Sama dalam hukum agama, ya, tidak ada perbedaan kecuali jika ada dalil yang membedakan. Seperti masalah warisan, akikah, berjamaah di masjid. Kalau laki-laki wajib berjamaah, kalau wanita justru yang paling afdal adalah di rumah. Nah itu apa namanya? Ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum asalnya apa? Sama. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-17. Kemudahan beban syariat bagi wanita. An Abdurrahman ibni Auf, dari Abdurrahman bin Auf. Ini juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga masuk ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas.
dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Wah, sudah pada hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Insyaallah. Nanti kita tes ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita salat 5 waktu, ini salat fardu. Wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga farjinya, ya, dari yang haram. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Apa yang diperintahkan oleh suaminya dia jalankan, apa yang dilarang dia tinggalkan, itu namanya taat. Qilalaha, maka ganjarannya akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Masya Allah. Hadis ini adalah kabar gembira bagi wanita muslimah yang mendambakan dan merindukan surga, yaitu dengan melakukan amalan-amalan, ya, dalam hadis ini. Setidaknya ada berapa tadi? Ada 4 amalan, ya, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Apa saja amalan tersebut yang mengantarkan seorang wanita menuju surga? 1, menjaga sholat 5 waktu. Sholat fardu. Oleh karenanya para akhwat, maat, jangan tinggalkan sholat. Sholat ini rukun Islam. Sholat ini ibadah yang sangat mulia. Kita tahu, ya, dia adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di mana? Di langit. Saat Isra, Mi'raj. Ibadah-ibadah yang lain diwajibkannya di bumi. Tapi satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit tanpa perantara Jibril, langsung dari Allah SWT, adalah sholat. Dan sholat juga adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau meninggal dunia, apa yang beliau katakan? As-shalah, as-shalah. Jaga sholat, jaga sholat. Ini pesan terakhir Nabi. Sholat juga yang dikabarkan oleh Nabi yang nanti akan pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memperhatikan sholat-sholat kita, sholat 5 waktu. Kecuali kalau lagi ada udzur seperti haid, ya. Tapi kalau tidak ada udzur, wajib untuk menjaga sholat, melakukan sholat dengan penuh semangat, dengan penuh kekhusyuan, ya, dan tidak ditunda-tunda. Nah, ini penting. Jangan suka nunda-nunda, terutama para akhwat, ya. Ya, karena kalau laki-laki kan ke masjid, ya. Tapi kalau para akhwat kan sholatnya di rumah. Kadang di rumah itu kadang bikin malas juga. Ah, nanti aja, ntar aja. Ya, masih ini, masih itu. Apalagi kalau masih nonton ini belum selesai nih. Nah. Yang kedua, amalan yang membuat wanita masuk surga tadi apa? Puasa Ramadan. Karena diwajibkan. Bahkan ini termasuk rukun Islam. Ya, karena itu jangan meremehkan puasa Ramadan. Hendaknya bagi para wanita untuk bersemangat puasa Ramadan. Dan yang perlu diingatkan, kalau punya hutang, karena wanita biasanya rata-rata punya hutang puasa Ramadan, segera membayarnya. Segera lunasi, jangan tunda-tunda. Ya, takutnya nanti malah lupa. Demikian juga hendaknya bagi kita untuk tidak menyepelekan dengan mengambil pendapat-pendapat yang lemah supaya nggak puasa. Ya, ada. Seperti sebagian wanita kadang sekarang milih pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang pada dasarnya itu ditinggalkan oleh
mayoritas ulama. Kenapa? Karena katanya lebih enak, lebih ringan. Contoh, misalkan, ya, wanita yang hamil dan menyusui. Betul, ada khilaf di kalangan para ulama. Wanita yang hamil dan menyusui, apabila tidak berpuasa, ya, penggantinya apa? Ada yang bilang qadha, ada yang bilang fidyah, ada yang bilang dua-duanya, qadha dan fidyah. Ya. Jumhur ulama mengatakan qadha. Nah, sebagian dia nggak pakai dalil, tetapi hawa nafsu. Dia milih, saya fidyah aja lah. Kenapa? Enak. Ini nggak boleh seperti ini. Ini namanya hawa nafsu. Mencari-cari pendapat yang lebih lemah, ya, pendapat yang ganjil karena mengikuti selera hawa nafsunya. Karena menganggapnya itu yang enak. Nah, agama ini bukan masalah enak atau nggak enak, bukan makanan, ya. Tetapi hendaknya bagi kita untuk memilih pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih hati-hati. Hukum asalnya seorang itu wajib menunaikan apa? Puasa. Maka ambil pendapat yang lebih hati-hati, pendapat yang lebih kuat. Jangan, ya, pendapat-pendapat yang lemah, ya, apalagi untuk hawa nafsu kita. Yang ketiga tadi, di antara amalan yang membuat seorang wanita masuk surga, yaitu menjaga farjinya, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang haram, seperti zina, atau lesbi, atau onani, dan sebagainya. Ya, dia jaga farjinya, terutama zaman sekarang, ya. Hati-hati dari pergaulan dengan lawan jenis. Jangan tertipu dengan modus-modus, dengan buaya-buaya darat, walaupun kata-katanya manis. Assalamualaikum ukhti. Wah, Masya Allah. Ya, buaya darat bisa mengucapkan salam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari chattingan-chattingan dengan laki-laki, ya, yang ya, bukan mahram kita, bukan suami kita. Karena ini bisa menjurus kepada keharaman-keharaman. Betapa banyak orang meremehkan masalah ini, akhirnya terjerumus di dalam perzinahan, perselingkuhan. Bahkan terkadang yang sudah ngaji sekalipun, sudah ngaji, sudah tahu. Karena fitnah kepada lawan jenis ini, fitnah yang sangat dahsyat. Makanya Nabi mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Itulah kenapa di dalam agama Islam, ya, ketika Allah SWT melarang kita berzina, lafadznya bukan jangan berzina. Apa lafadznya? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ya. Dan kaidah di dalam syariat Islam, ini kaidah penting. Jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga segala sarananya. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama wasailahu. Ini kaidah penting. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah akan haramkan juga apa? Sarananya. Sarana yang menjerumuskan kepadanya. Allah haramkan zina, maka segala sarana yang mengantarkan kepada zina ditutup rapat-rapat. Makanya nggak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ya, atau lelaki yang bukan mahram, ya, nggak boleh jabat tangan dengan yang bukan mahram, nggak boleh wanita safar tanpa mahram. Semua itu dalam rangka untuk melindungi dan menjaga wanita. Ya, semua itu dalam rangka membendung segala celah yang mengantarkan kepada perzinahan. Ya, jadi menjaga farji ini sangat penting, terutama pada zaman
kita sekarang di mana fitnah-fitnah syahwat ya terbuka secara lebar, begitu dimudahkan, maka tanamkan pada diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya bagi kita merasa selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, amalan yang keempat apa? Mentaati suami. Taat kepada suami, nurut kepada suami. Ya, apapun yang diperintahkan oleh suaminya dia jalankan. Selama itu bukan maksiat. Dulu sudah kita sampaikan, dulu pernah kita sampaikan bahwa ketaatan kepada suami itu ada berapa? Ada 3 ya. 1, kalau perintah suami tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ditaati. Nyuruh sholat, nyuruh pakai jilbab, wajib ditaati. Yang kedua, kalau perintahnya bertentangan dengan syariat, memerintahkan copot jilbab misalkan, memerintahkan untuk, mohon maaf, misalkan berhubungan badan tatkala haid, atau lewat dubur misalkan, maksiat, nggak boleh untuk ditaati. Yang ketiga, kalau menyuruhnya bukan hal yang ada perintahnya, tapi juga itu bukan maksiat. Ya, nyuruh bikinin kopi misalkan, teh, ya, maka ini pun wajib untuk ditaati. Ya, wajib untuk ditaati karena itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi para akhwat untuk memperhatikan hal ini. Taat kepada siapa? Suami. Kalau pengen masuk surga. Bahkan dalam hadis, akhwat, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidul mar'atu alawatal iman hatta tu'addiya zawjaha. Tidaklah seorang wanita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, sampai dia menunaikan hak suami. Salah satu hak suaminya adalah apabila dia taat kepada suami. Ini penting. Ya, jadilah istri-istri yang salehah, yang membahagiakan suami, yang taat kepada suami, bukan yang ngeyel sama suami. Ya, ngajak ribut sama suami, bantah terus sama suaminya. Tidak. Ya, latih diri kita untuk menjadi wanita-wanita yang penurut. Selama itu bukan maksiat. Ya. Dan jadikan itu sebagai ibadah. Niatkan itu sebagai ibadah. Jangan terbawa sekarang ini mungkin film-film ya, atau mungkin status-status di media sosial, TikTok dan lain sebagainya yang menggambarkan bahwa wanita itu kalau taat kepada suami berarti dia adalah wanita yang lemah. Ya, disuruh jadi wanita independen katanya. Independennya maksudnya apa? Ya, berani melawan, membantah suaminya. Bukan seperti itu. Wanita yang salihah, dia wanita yang taat kepada suaminya. Selama itu bukan maksiat. Ya, selama itu bukan maksiat. Bahkan suami, kalau tadi surganya seorang anak itu di bawah telapak kaki ibunya, yaitu dengan ketaatan dia kepada orang tuanya. Walaupun yang perlu diingatkan, hadis dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, hadisnya tidak sahih ya. Tapi yang sahih tadi, ilzam rijlaha fathamal jannah. Ya, hendaknya engkau berada di sisi kaki ibumu, karena di sanalah surga. Yakni kalau kamu taat kepada ibumu, maka kamu akan masuk surga. Nah, surganya seorang istri itu di suaminya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang wanita, sahabat, ya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Oh, saya berusaha untuk membahagiakan dia, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena suamimu adalah surgamu
atau neraka. Apa maksudnya suami itu adalah surga atau neraka istri? Yakni, kalau seorang istri taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau dia bangkang, bantang, ngeyel, ngelawan, ya, maka dia akan masuk neraka. Itu makna, ya, bahwasanya suami adalah surga atau nerakanya istri. Baik. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, ya, bahwasanya wanita yang salihah, perindu surga, itu yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Pada lafaz, ya, wanita apabila dia sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, ini apa? Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada lafaz, ya, dia menjaga farjinya dan taat kepada suaminya, ini berarti dia menjaga hubungannya dengan manusia. Oleh karenanya wanita yang salihah adalah yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Baik, berikutnya hadis yang ke-18, tidak ada kewajiban perang bagi wanita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah alan nisa'i jihad. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad wahai Rasulullah? Qala na'am alaihinna jihadun la qitala fi. Ya, mereka wajib berjihad, tapi jihad yang tanpa peperangan. Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Itu jihadnya wanita, yaitu dengan melaksanakan haji dan umrah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kewajiban jihad bagi wanita. yakni jihad dalam artian apa? Perang. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kecuali kalau darurat. Kalau darurat itu bagaimana? Misalkan diserang oleh musuh. Nah, itu darurat. Maka di situ hendaknya berperang, melindungi dirinya sesuai dengan kemampuan. Tapi hukum asalnya wanita tidak wajib untuk berjihad. Ya. Baik. Tapi bolehkah ikut, tapi bukan ikut perangnya, tapi ikut dalam peperangan, tapi untuk membantu. Misalkan untuk mengobati yang terluka, untuk memenuhi kebutuhan, nyiapkan konsumsi dan sebagainya. Apakah ini diperbolehkan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi kalau memang bisa, hendaknya bukan wanita. Karena bagaimanapun kondisi perang itu kondisi yang tidak bisa diprediksi, ya. Tapi kalau memang dibutuhkan sekali, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena ada riwayat-riwayat bahwa dahulu wanita pada zaman Nabi SAW juga mereka kadang apa? Ikut. Tapi bukan ikut membawa senjata, ya, tetapi tadi bagian konsumsi, bagian mengobati dan lain sebagainya. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah keutamaan haji dan umrah bagi wanita. Ya, haji dan umrah bagi wanita, di mana haji dan umrah bagi wanita pahalanya seperti jihad. Pahalanya seperti jihad. Dan tadi sudah kita sampaikan, salah satu amalan yang pahalanya setara dengan jihad adalah apa? Haji dan umrah, berdasarkan hadis ini. Baik. Dan pada lafaz haji dan umrah itu diperumpamakan oleh Nabi seperti jihad, menunjukkan kepada kita bahwa dalam haji dan umrah itu butuh apa? Pengorbanan. Itu pengorbanan, butuh kesabaran. Makanya kalau haji atau umrah jangan banyak ngeluh. Karena haji dan umrah itu pengorbanan, perjuangan. Ya, jangan hotelnya jauh dikit ngeluh, gerutu, ngomel-ngomel. Ya, hendaknya bagi kita untuk apa? Ya,
menganggap bahwasanya perjalanan ibadah umroh, haji itu adalah jihad. Ya, sehingga butuh sabar, butuh perjuangan. Baik. Yang terakhir, kita tutup dengannya. Hadis yang ke-19, larangan membunuh wanita dalam perang. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah SWT meridhoinya, meridhoi keduanya, karena Ibnu Umar, yakni Abdullah dan Umar bin Khattab, dua-duanya adalah sahabat. Qala marra Rasulullah SAW bimra'atin yawma fathi Makkah maqtulah. Ya, Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita yang terbunuh pada hari penaklukan kota Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Saat itu Rasulullah SAW melihat ada wanita yang terbunuh. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, makanat hadhihi tuqatil. Ya, wanita ini tidak ikut perang. Summanaha an qatlin nisa wasibyan. Kemudian Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak. Jadi jihad dalam aturan Islam itu ada rambu-rambunya. Gak asal-asalan. Gak asal-asalan. Gak asal membunuh. Salah satu aturannya tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Salah satu aturannya juga nggak boleh membunuh para rahib yang beribadah di tempat ibadah mereka, karena mereka nggak ikut perang, kecuali jika wanita atau anak-anak ikut perang, maka itu boleh. Jadi bedakan ya, kalau mereka nggak ikut perang, maka nggak boleh dibunuh. Tapi kalau misalkan wanita atau anak-anak mereka ikut perang juga, ya, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tapi kalau mereka tidak ikut perang, maka tidak boleh bagi kita untuk membunuh mereka dengan kesepakatan para ulama. Dan hukum asalnya wanita dan anak-anak itu tidak ikut perang. Hukum asalnya demikian. Makanya Nabi melarang. Kadang-kadang ada, ya, sebagian wanita ikut perang, sebagian anak-anak ikut perang. Ya, kalau mereka ikut dalam peperangan, maka boleh dibunuh. Tapi kalau tidak ikut dalam peperangan, maka tidak boleh. Dari sini juga dapat kita ambil faedah, ya, seperti yang kita lihat sekarang di Palestina dan sebagainya, kejinya orang-orang Yahudi, di mana mereka membantai para wanita, para anak-anak yang tidak berdosa, nggak ikut perang. Maka ini termasuk kerasnya hati mereka, ya, tidak ada kemanusiaan di hati mereka. La tunza'ur rahmatu illa min syaki. Ya, tidaklah rahmah, kasih sayang dicabut kecuali dari orang yang celaka. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang celaka dan tidak memiliki hati nurani, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, demikian ayyuhal ihwa wal ahwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab ini, 40 hadis seputar kemuliaan wanita dalam Islam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan berikutnya, insyaallah.